Kalau PAUD kalau PAUD ya jadi udahlah saya diemin, saya sabar-sabar. Alhamdulillah semua bisa sehat ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita terus mengulang ya Bapak Ibu apa yang dipelajari. Jadi nanti di tugas-tugas itu juga dibaca dulu tugasnya apa dan apa. Jadi jangan hati-hati kayak kemarin ada yang bela negara itu fotonya fokusnya bukan ke diri sendiri tapi ke orang lain kan nggak bisa. Harusnya apa yang Ibu Bapak lakukan di kegiatan sehari-hari, misalkan saya naik kereta, saya terus memberi tempat duduk kepada nenek-nenek atau gimana. Nah, itu kan ada saya nyapu demi kebersihan lingkungan. Nah, tapi sekarang arahnya katanya mintanya di bidang ipteknya. Ya, bisa lah. Tadi yang pakai biasa, terus pakai alat canggih dan sebagainya. Itu kan kemajuan. Sekarang ini lebih maju Bapak Ibu. Dulu saya ke Ambon tahun 85, jadi peneliti di LIPI. Itu bingung mau apa, coba. Nggak ada mentor, nggak ada apa. Udah, pilih sendiri. Mau biologi, mau oceanografi, atau mau ekologi. Kan gitu. Nah, akhirnya saya pilih yang phytoplankton. Siapa yang pernah dengar? Fitoplankton. Ya, itu makanya disertasi saya yang di Teluk Jakarta itu waktu fenomena red tide itu yang teluk, teluk Ancol merah, hijau gitu kan, karena pencemaran pakai satelit. Nah, tapi Bapak Ibu sekarang lebih di Ancol itu sekarang lebih generasi mudanya lebih hebat-hebat itu ya. Bisa dari apa ke lapangan sekali tapi sudah bisa bikin buku apa bikin artikel yang bertaraf jurnal ya. Jadi hari ini kita punya waktu 1 jam 30 menit ya Mbak. Jadi nanti pas 30 menitnya kalau memang ke tugas langsung aja nanti. Nah, kita mana? Kita pendalaman agenda satunya. Nah, saat ini kita mencoba gimana sih yang namanya kesiapsiagaan bela negara itu apa harus siap siap tiap hari harus siap harus apa gimana. Nah, kita coba pengalaman pribadi nanti bagaimana mengimplementasikan yang namanya kesiapsiagaan bela negara dalam kesehariannya. Ya, Ibu, silakan untuk kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Siap. Sorry. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita lupa ya, Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini salah satu peringatan saja kita lupa. Ya sama, saya juga lupa. Saya nggak munafik. Oh iya ya, ada yang WA. Karena apa? Ya kita jadi dokter, jadi PhD kalau nggak ada pendidikan kita nggak secara nasional baik, nggak mungkin kan, Mbak? Ya, guru kita SD, guru kita SMP, guru kita SMA. Nah, jadi kesiapsiagaan itu ya kita coba kalau yang di Jepang Mbak Ajeng, nggak kelihatan udah berubah dikit apa sini sudah hai, ya kan? Untuk gitu kan. Nah, kalau sekarang di Indonesia dosen, ya dosen saya nggak bisa bahasa Inggris parah, kan gitu. Jadi underestimate dulu dengan seseorang itu sudah kebiasaan kita nih sekarang ini ngebully dan sebagainya. Ya, dulu nggak begitu. Saya dulu sekolah di SD di di Semarang itu di Bernados, gurunya pastur, pakai baju pastur gitu. Di Jakarta saya di PSKD di Samratulangi, itu biasa itu ledek-ledekan. Tapi coba sekarang ledek-ledekan Bapak Ibu, sensi betul kan? Kenapa? Karena kita ya itu ada soknya itu, bukan saya ini, saya sampai pegawai Pertamina yang lulusan S2 UI saja markir sakarep PDW malah ngeludahin orang itu kan, ya Allah. Ya. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa kita nggak bisa memanage apa etika kita, sikap kita gitu. Dan Bapak Ibu jadi ASN itu dituntut terus itu sampai nanti pensiun. Ya. Bagaimana menghormati atasan, bagaimana bergaul dengan bawahan, bagaimana dengan OB, dengan teknisi apalagi yang di lab gitu. Dia iseng aja datanya diganti bisa Bapak Ibu bisa dianggap apa? Plagiarisme atau bisa dianggap tidak data yang tidak benar dan sebagainya. Ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau dulu saya di laut itu ya sama teknis saya tuh ya saya salut sama sekali karena kalau saya mabok dia yang kerja tuh ngambil sampel pakai Van Dorn kedalaman 100 meter kena ombak 2 meter aja udah pusing. Jadi Bapak Ibu tuh nikmat apa lagi coba kantornya udah ditamrin ya kan? Kantornya pakai AC, ada jemputan, masih aja ngerundel ya. Ya memang kita manusia ini enggak apa tidak ada puasnya, tapi kita harus hati-hati jangan sampai terekspresikan bahwa jadi kita ngata-ngatain kan pendidikan kita apa. Nah kita sendiri nggak mau berubah, tapi kita juga harus ingat kita produk dari pendidikan nasional kita juga kan. Bapak Ibu bisa jadi PhD, jadi dokter itu kan produk produk pendidikan Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus ingat bahwa hari ini kita harus bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Nah, ini memang tagline-nya Kemendikbud ya kan? Nggak apa-apa. Kalau memang itu bagus buat mengingatkan kita nanti Bapak Ibu bikin paper sama-sama dosen, kan gitu. Dulu tuh kan paling sensitif sekali buat bikin paper kalau nggak sendiri rasanya bukan paper gitu kan. Sekarang nggak bisa tuh. Nanti di agenda 2 ada itu yang istilahnya kolaborasi dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, tapi sambil jalan saya mau tanya, Bapak Ibu ada kesulitan waktu bikin tugas nggak? Halo? Ada yang kesulitan bikin tugas nggak? Saya tidak. Alhamdulillah Nah, enggak, Pak. secara umum bisa ya? Latihan.
Jadi, itu yang saya maksudnya untuk bingung di situ. oh, Itu dari saya sih Bu. Terima kasih. ya, jadi pada garis besarnya itu visual-visual itu harus mengekspresikan kegiatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini loh, bukan Bapak Ibu yang di foto apa ngerekam, bukan, tapi Bapak Ibu yang direkam ini. Nah, karena memang waktunya sekarang lebih singkat dan lebih maka dipadatkan dulu. Kalau waktu apa 3 untuk wawancara sama tukang ojek sama tukang yang di sekitar Serpong itu tugasnya itu kan bikin film saingan kan. Nah, tapi ternyata bisa juga teman apa pesertanya. Jadi saya salut betul itu. Nah, jadi memang dibaca dulu masalahnya atau enggak tanya. Jadi makanya tadi pagi saya kepala ketua kelas itu tolong ketua angkatan tolong ada yang kurang jelas gitu. Jangan tanya langsung ke saya kan ada ketua kelas ada teman ya siapa yang sudah kasih tahu. Jadi disitulah kita asih asuhnya Bapak Ibu nggak terasa kan. Ini waktunya cepat sekali, Bapak Ibu udah profesor aja sampai apa? Nggak itu yang namanya WA. Kalau saya dari 2017 ada ini pesertanya yang dari UI, dari waktu itu kan ngajarnya dosen-dosen. Ya. Nah, tapi saya silaturahmi saya ya cuman say hello gimana sehat semua ya gitu. Jadi Bapak Ibu komunikasi itu penting ya. Nah, jadi jangan sampai kalau punya teman atau punya yang diaspora itu juga hati-hati jaga relationship-nya dengan baik ya. Jadi saya kasih selamat dulu buat para guru kita selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Semoga yang honor bisa jadi pegawai guru. Ibu bapak belum pernah ya yang namanya ke daerah gitu kan. Kemarin saya mau coba pindah ke Pak ini ya, pindah ke Irian atau ke NTB apa ke NTT mau enggak? Waduh, jauhan apa? Ya, itu kan NTT juga masih Indonesia kan, bukan ke Australia. Kalau ke Australia mah udah lain negara gitu ya. Siap Ibu Indah kalau dipindah ngajar di kampus sana. Siap nggak? Perlu pertimbangan lagi Pak. Tapi ya Waduh, itu sebagai parah PNS. itu. Siap, harusnya gitu. Gitu. Ya, ya Mbak Andi ini, itu yang POSDM. Siap, karena apa janjinya ingat loh. Waktu siap ditempatkan di mana saja, ya kan? Nah itu kesiapan siaga itu di situ. Nah saya diperlukan, misalkan saya diperlukan di apa puncak gunung Papua sana tuh untuk bahasa sampah, ngatur sampah, misalkan. Walaupun nanti gimana gerundelnya nanti aja, tapi di depan ya siap dulu. Jangan ya kalau gitu hati-hati Mbak, jangan jangan terulang. Kalau dia sama bos, kamu ke sana siap. Walaupun nanti nggak berangkat ya jangan ini, ya kan minta pertimbangan dan sebagainya itu nanti next next apa kegiatan apa langkah lagi tapi pertama kali nanti ditanya loh kamu mau ikut pelatihan CPNS katanya dibaca itu tiap hari ya saya pegawai negeri siap ditempatkan di mana saja kan gitu oke nah, ini kalau ibu ibu pakai pakai seragam di lab ya bu siapa ini bentar bentar ibu Aren pakai seragam lab ya halo Enggak, Pak. Saya pakai kemeja biasa. itu topi apa Oh, ini kerudung saya, Pak. oh modelnya gitu ya iya iya Iya. iya jadi ya, memang benar kata apa model Indonesia tuh lebih bervariatif kan. Nah, tapi kalau yang dia Malaysia itu cuma satu kali aja Pak. Malaysia dan sebagainya. Jadi memang Indonesia memang hebat. Mungkin lebih ke identitas sih, Pak. Ya,
nggak apa-apa kalau memang. Oke, jadi Bapak Ibu semangat siang ya. Sekarang kita sudah siang, Bapak Ibu semangat. Ya nggak munafik sih, pasti ngantuk, pasti malas itu. Makanya Bapak Ibu dalam sehari-hari itu harusnya dirasain dulu sama diri. Aku naik ngono ki piye gitu kan. Tepuk apa orang orang Pak Mas Rio, Bu Arin orang Jawa kan, tepuk seliro gitu kan, Pak. Nggih, coba Pak, apa Nah, seliro. kita harus menimbang rasa ya. Ya, betul. Itu kesiapsiagaan salah satu untuk bela negara ya kita harus timbang rasa. Saya juga pernah jadi apa ikut bela negara di Rupin itu, yang lainnya masih udah siap saya masih ketiduran ngantuk kan. Ya, ternyata nggak mudah ya. Ikut menwa juga gitu. Dulu ikut menwa hari pertama nasinya keras, hari kedua nasinya keras. Jadi baru hari 2 minggu ikut kurus. Jadi Bapak Ibu sehat, perlu bahagia dan insya Allah sukses ya. Nah, tapi dalam hari ini juga harus jangan lupa nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu tetap sehat dan waras. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Ibu tetap senyum. Ya. Ternyata nggak mudah, nggak gampang. Saya sering dikritik istri saya, Mas Agus ini mukanya kok jutek banget sih. Kayak mikirin apa aja gaji ya gitu-gitu aja. Kan? Jadi ternyata untuk senyum saja kita belum bisa dengan ikhlas senyum gitu. Bu Ulfi, senyumnya gimana Bu? Oh, ya. Gimana kalau menurut Bapak Ibu supaya bisa lebih sumeh gitu, orang kan orang Indonesia ini apa lebih sumeh, bahasa Indonesianya apa lebih ceria gitu, gimana Bu Ulfi? Ya, bahagia aja Pak. Ya, jadi kalau ketemu orang ikhlas-ikhlas. Ya, bahagia. Teorinya gampang, sing sabar ya Mas, sing ikhlas ya Mas. Prakteknya gimana sih? Coba saya mau tahu. Bu Nadia tuh ketawa itu. Coba Bu Nadia prakteknya gimana sih ya? Yang ikhlas itu ya. Kalau saya sih Pak lebih banyak bersyukur kalau saya bersyukurnya udah sering, jadi kayak lebih lega gitu hati dan jadinya bawaannya nggak sedih, nggak marah gitu. Jadi terus bahagia. Kalau saya kayak Oh, gitu sih Pak. Bapak Ibu Bapak luar biasa ya. Jadi bisa. Tapi memang itu harus dibiasakan. Ada yang bilang, oh model tipe muka saya memang nggak jutek. Jadi tapi hati saya sebetulnya tertawa. Gitu ya. Apalagi kita sudah terbiasa pakai masker kan, yang tadinya senyum jadi nggak kelihatan senyumnya gitu kan. Ya Bu Mary, gimana Bu Mary kalau senyum? Oh itu 2 senti ke atas, 3 senti ke bawah, ke samping kan. Jadi harus 2, 2, 3, iya ke atas 2 senti, ke bawah 3 senti. Saya sendiri juga belum bisa itu. Makanya saya dikritik nyonya nih, masa Agus pagi-pagi udah jutek. Ya enggak juga sih, memang ya Bapak Ibu. Jadi pelatihan ini saya tidak berharap bisa berubah semua. Ya, secara organisasi satu orang yang bisa ya 80% bisa itu udah syukur alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu bisa ngebayang nggak dari sekian puluh PhD, sekian doktor itu yang menjadi peneliti berapa orang? Nggak semua kan? Bapak Ibu terpilih menjadi peneliti, menjadi calon profesor. Ya. Kita kan suka kutu gitu kan, harus siapa yang punya ilmu mengharuskan gitu kutu ya.
Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa memang sikap kita itu harus lebih terbuka ya. Nah, saya cuma minta 2 orang aja dulu untuk menyampaikan learning journal yang hari pertama. Gimana kira-kira komentar teman-temannya? Karena 2 orang, jadi 1 laki, 1 perempuan. Ayo, Ibu Ajeng, monggo. Ibu, ini saya tutup, nanti Siap, Pak. saya tutup dulu. Silakan di Bu Ajeng ya, bentar. Saya catat dulu. Learning journal hari pertama. Yes, Oh, berarti yang ini ya Pak ya, yang setelah sinkronis yang pertama ya Pak? yes. Ya, sebentar. Tuh. Yang dikumpulinnya tanggal 29 juga itu. Iya Pak. Ini langsung izin share Silakan. Ya sebentar. nggak bisa semua. Nanti kita waktu ketemu kita lebih lama waktunya, ini cuma 1,5 jam. Selamat siang. Ini sebentar ya. Itu share screen. Hijabnya Bu itu Bu Arin kok bagus juga ya. Selamat siang. Ini ya Pak. Saya mulai ya Pak. Silakan. Ini adalah Learning Journal 1 yang direkam pada 29 April 2024 mengenai topik 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Topik ini disampaikan oleh Dr. Insinyur RM Agus Sediadi Tamtanus MSI. Bela negara. Ketika kita bicara tentang bela negara, image tentang wajib militer akan muncul di kepala. Tapi tidak hanya itu. Bela negara juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Atau dalam setting sebagai ASN, sholat tepat waktu. Kenapa? Karena terkadang rapat yang dilakukan itu memotong waktu sholat. Dan ketika kita berani untuk mengajukan istirahat untuk melakukan sholat, itu adalah perjuangan tersendiri. Selain itu, pemilu juga melakukan adalah salah satu bentuk bela negara. Sebagai peneliti, bela negara juga bisa dilakukan di dalam setting lab. Misalnya di dalam lab tidak hanya berisi peneliti, tetapi juga ada teknisi dan mahasiswa magang misalnya. Dan dari situ kita harus saling asih dan asuh. Jadi harus saling menghormati dan juga saling mengasuh. Selain itu juga Bapak Agus menyinggung tentang jurnal dalam bahasa ibu. Di Jepang misalnya, jurnal dalam bahasa ibu yang mana bahasa Jepang itu juga memiliki memiliki reputasi yang sama baiknya dengan jurnal berbahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, sebaiknya bela negara dalam sisi memperbaiki kualitas jurnal berbahasa Indonesia ini juga bisa dilakukan seperti itu. Dan ya, sepertinya sudah habis ya waktunya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus buat Mbak Ajeng. Ya. Siapa? Yang kedua siapa? Bu Indah? Silakan. Jadi untuk yang ini nggak semua ya, nanti Bapak Ini Ibu. maaf internetnya agak tidak stabil. Oke. Share. Berarti share ini ya. Buka dulu Iya. filenya, baru share. Buka dulu. Share screen. Yes. Oke.
Suaranya tidak keluar ya, Bu? Oh, di sound, diklik tadi soundnya coba. Close dulu. Waktu nge-share, ini di close dulu, matikan dulu ya. Nah, waktu nge-share ada di sebelah kanan bawah itu sound, klik sound biar soundnya keluar. Share, Share ada di sebelah kanan sebentar, ada, Pak. sebelah kanan ada sound kan, ada. Iya, sebelah kanan. Oh ini ya, iya. Ya, nah oke. Di fullin aja nggak apa-apa. Coba. Dari hari ini, Nah, Senin 29 April dikerasin aja, Mbak. tentang wawasan kebangsaan dan Sudah. analisis isu kontemporer Sudah yang disampaikan paling oleh keras Bapak nih. RF Agus Diadi Tamtanus. Poin pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber dari 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan diaktualisasikan dalam sikap bela negara yang mengandung nilai-nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Perwujudan sikap bela negara dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam konteks sebagai seorang pegawai atau peneliti, yaitu dimulai dengan membudayakan senyum, sapa, dan salam. Kemudian menjaga hubungan baik dengan seluruh sivitas di lingkungan kerja, seperti dengan rekan kerja maupun dengan teknisi-teknisi di lab. Serta yang tak kalah penting yaitu merawat budaya asah asih asuh untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya dalam konteks sebagai warga negara, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertib dalam berkendara dan tertib dalam membayar pajak. Kemudian konteks sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu melaksanakan kewajiban beribadah, misalnya kita disibukkan dengan aktivitas seorang peneliti, tetapi kita harus mengutamakan sholat 5 waktu. Lebih lanjut, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang contohnya bisa diambil dari grup ini, di mana semua berasal dari daerah, budaya, dan keahlian yang berbeda-beda. Seharusnya dengan perbedaan ini kita dapat menyatukan menjadi sebuah kolaborasi yang menguntungkan seperti membuat proyek riset dan paper bersama-sama. Jadi kesimpulannya yaitu bela negara tidak selalu identik dengan sikap heroik dan menegangkan, tetapi berawal dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua yaitu analisis isu kontemporer. Perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Isu-isu strategis kontemporer yang saat ini berkembang yaitu diantaranya bahaya paham radikalisme, terorisme, narkoba, cybercrime, money laundry, korupsi, dan sebagainya. Fenomena ini menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang baik dengan dasar analisa yang matang. Proses ini dibantu dengan teknik analisa isu dengan menggunakan berbagai cara seperti teknik tapisan, mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan lain sebagainya. Oke. Saya close dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dengan 2 sampel ini kita sudah lihat ya, berarti rata-rata hampir sama semua, bahwa kita memang harus dari yang kecil dulu gitu ya, bela negara. Nah, tapi akhirnya saya terkritik juga. Bu Indah tadi kalau dipindah mau ke Papua itu nggak mau, tapi di situ Bu Indah rela berkorban katanya. Nah, kan? Nah, nggak konsekuen kan? Kalau orang Jawa kesuaian katanya. Ya. Jadi ya hati-hati ini ya. Apalagi sebagai seorang ibu itu nggak mudah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekarang nanti yang masih jomblo, yang masih sendiri, yang sudah punya putra itu untuk mendidik, nyekolahin oke, Bapak Ibu punya rezeki untuk apa? Kasih makan oke, tapi untuk mendidik dengan kondisi yang rambut kayak begini, itu tanda tanya besar kalau saya. Sejauh mana? Dulu orang takut punya anak laki-laki.
Ya Bu Ulfi ya, takut punya anak laki-laki. Tetapi sekarang nggak laki, nggak perempuan, kita takut dua-duanya. Ya, udah, kita takut kan? Karena apa? Ya lingkungan ini sekarang hampir nggak. Sekarang saya mau tanya, lingkungannya sehat nggak sih sekarang? Misalnya, ini lingkungan kita ini sehat nggak sih? Ya, izin menjawab, Pak. Kalau Ya, dari pengalaman saya pribadi, ya mungkin jika dibandingkan dengan zaman dulu mungkin lebih tidak sehat ya, karena ada perubahan lingkungan dan kebiasaan budaya juga karena ada isu globalisasi dan juga dengan adanya internet, kemudian ada media sosial seperti Instagram, TikTok, sehingga yang mungkin seharusnya kita hanya butuh kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti kasih sayang di dalam keluarga, tetapi sekarang mungkin ada tuntutan-tuntutan lain. Contoh, misal saya punya istri atau kerabat menuntut saya untuk ayo kita jalan-jalan ke Disneyland atau ke luar negeri seperti itu contohnya. Sehingga itu ya mungkin jadi menambah pikiran yang sebenarnya itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu dari saya, Pak. Ya. oke. Kalau Bu Arin apa pandangannya? Ya, kalau saya pribadi Pak, ya saya juga cukup ketakutan ya Pak mendidik anak saya karena salah-salah mendidik nanti malah jadi berakibat jangka panjang untuk Betul. mereka gitu. Jadi ya mungkin kita sebagai orang tua zaman sekarang ya Pak, zaman now gitu harus Iya, ya belajar terus-menerus sih Pak gitu dan berusaha untuk bisa memahami kondisi terutama kondisi kesehatan mental anak ya Pak ya. Yang mungkin betul. kadang tidak terfikirkan mungkin sebelumnya gitu. Kalau dulu mungkin kita sudah terbiasa oleh orang tua kita dididik tegas gitu. Kalau zaman Iya. sekarang kita nggak bisa mendidik anak secara tegas. Jadi ada hal-hal yang mungkin Ya. berbeda sekali ya dengan zaman dulu. Mungkin seperti itu. Ya kalau zaman saya dulu SMA mau ujian itu ibu puasa, ya kan? Senin Kemis atau mau. Jadi ada apa? Mau mau apa gitu ya, seorang ibu puasa. Nah sekarang tuntutannya kita harus kalau saya puasa nggak kerja gini untuk memberi nafkah anak-anak juga berat gitu kan. Nah makanya memang kita juga harus lebih pasrah gitu Bapak Ibu ya. Saya tuh dengan adanya eh, perubahan-perubahan ini ternyata juga nggak mudah kita bisa mengikuti kan. Orang dengan gampang oh kita digitalisasi apa iya sih apa kan oh kalau handphone tuh jangan dikasih apa ya kalau nggak dikasih anaknya minder ya kan. Nah tapi bapak ibu suka lupa anak-anak SD dikasihnya iPhone yang 15 gitu kan ya keterlaluan kan harusnya yang biasa-biasa saja ya. Coba sekarang kalau nganterin anak. Itu kalau nggak bapaknya sendiri bawa mobil, anak bawa, semua pada bawa mobil nganterin anak karena katanya takut. Nah, jadi ada yang tadinya tidak terpikirkan, ya, bahwa ke sekolah itu harus pakai mobil, ya bikin macet itu. Ya. Berapa berapa bensin yang terbuang coba Bapak Ibu. Ya. Kayak kemarin itu, ya memang betul pulang kampung gitu kan. Bukan saya karena saya nggak pulang kampung. Tapi masalahnya apa iya sih kok tapi kalau sekali-sekali pulang ya nggak apa-apa. Coba tapi waktu saya di Ambon, tiap tahun pulang nggak punya tabungan, Mbak. Iya, berapa sih dari apa SPP di waktu di kapal itu cuma 150.000 karena dianggap sudah lain dengan SPP di darat ya. Di darat uang hotel dapat, uang makan dapat. Ya. Tapi kalau di kapal itu, nah jadi kembali lagi, alhamdulillah masih beruntung gitu kan. Nikmatnya apa lagi kan? Sekarang flightnya di darat. Oke, jadi dua contoh tadi itu sebetulnya sudah memperlihatkan keseluruhan. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu yang aksi bela negara. Ibu Dela bisa sampaikan aksi bela negaranya? Saya Pak, Ya? oh yang video ya Pak? Iya.
Oh, Bu Linda, Bu Dira. Dibuka dulu, baru nanti share screen. screen. Apa? Sound-nya diklik kanan, ada di kanan. Sound, ada sound. Tulisan sound, klik kanan. Bentar, Pak. Oke. Kedengaran, Kak, Pak? Enggak kedengaran, berarti sound-nya belum diklik itu. Sound-nya. Ada kan? Waktu sharing itu kan. Coba dulu. Udah. Ada. Ini sudah, Kak? Kanan ada. Saya sudah klik tahu. Indonesia merupakan negara Oke, yang berarti sangat kontras. luas, ragam budaya, alamnya indah, dan juga diperjuangkan dengan tumpah darah hingga merdeka. Oleh karena itu, bela negara wajib bagi setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan dan juga persatuan bangsa. Bela negara dapat dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Bagi para peneliti, bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: yang pertama, memiliki kemampuan awal bela negara, seperti gemar berolahraga. Karena dengan berolahraga diharapkan para peneliti memiliki badan yang sehat dan juga bugar, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tubuh yang sehat juga memberikan rasa kebahagiaan, sehingga kita mampu bekerja dengan baik dan profesional. Apalagi, Polri memberikan fasilitas bagi para penelitinya pusat kebugaran yang dapat diakses kapan saja. Yang kedua, peneliti harus sadar bagaimana berbangsa dan bernegara, yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai peneliti. Adapun tugas peneliti adalah mempublikasikan hasil risetnya ke dalam bentuk jurnal, prosedur, ataupun buku yang dapat diakses oleh orang lain, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa. Tentunya publikasi ini dihasilkan dari berbagai riset yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Dan yang terakhir, peneliti dapat mengimplementasikan rasa cinta tanah air dengan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, yaitu dengan cara mengikuti konferensi internasional untuk mengenalkan Indonesia dan juga potensinya secara global. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu gambaran. Jadi saya, nah itu yang individu-individu. Nah sekarang saya yang kelompok yang visualisasi bangsa. Satu di kelompok dua dulu lah. Kelompok dua siapa?
Kelompok 2 itu Bu Mary, Bu Nadia, Bu Sri, Bu Ulfi, Mas Rio. Ya, nah, coba satu aja, silakan. Jadi diperhatikan nanti kalau ada tugas-tugas lagi itu waktunya cuma 5 menit, Pak. Jadi sebentar aja ya. Dan mic-nya jangan sampai lagi yang terlalu rendah gitu. Silakan kelompok 2 untuk yang ini. Video visualisasi kan aksi bela, video aksi bela sudah, jurnal sudah contohnya. Nah, sekarang yang visualisasi. Coba Mas Rio atau kelompok 2 enggak? Bu ketuanya saja, Pak. Oh, siapa? Bu Ulfi ya kemarin. Saya Pak. Oke. Ya, Ya, silakan. Bu. saya videonya, filenya Jadi bantulah, coba. mungkin Pak Rio, saya lupa filenya. Oke. Saking banyaknya file itu ya, Bu. Kemarin di download dulu. Ya. Ayo udah siapa saja. Kan ada 5 orang, masuk nggak ada. Nah, di sinilah Bapak ya. Kalau daring itu saya langsung bisa kalau saya dulu di kelas itu nggak pernah ada yang duduk di meja, semua di bawah. Saya suruh bisikin 1 sampai terakhir 40 orang, beritanya nggak ada yang sama. Jadi memang komunikasi itu nggak mudah. Punten, Pak. Oke, silakan. Izin saya, Pak. Yes. Sebentar, Pak. Sudah terdengar nggak? Ya. Baik. Angkatan 91. Anakku ya. Peternakan salah satu pilar negara dalam memenuhi swasembada produk pangan. Riset dalam bidang peternakan sangatlah penting untuk dikembangkan. Di Indonesia, salah satu kebutuhan riset peternakan yang sangat menarik adalah meningkatkan produktivitas ternak lokal. Melihat saat ini banyak ternak-ternak impor yang lebih disukai masyarakat untuk dibudidayakan, sedangkan Indonesia sendiri memiliki banyak jenis ternak lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti sapi Bali, sapi Madura, ayam-ayam kampung, dan juga kambing peranakan Etawa. Salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi keberlangsungan hidup manusia adalah air. Air adalah esensi kehidupan dan juga hak asasi manusia. Tanpa air, keberlangsungan hidup kita termasuk keberlangsungan negara kita akan terancam. Oleh karena itu, dalam upaya bela negara, kita tidak boleh melupakan perlindungan dan keberlanjutan sumber daya air kita. Memiliki beragam sumber daya air, mulai dari sungai-sungai besar hingga air tanah yang melimpah. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sumber daya air kita sedang mengalami tekanan serius. Kemaran, perubahan iklim dan eksploitasi yang berlebihan telah menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas air kita. Dalam konteks bela negara, sangat penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya air sebagai aset nasional yang tak ternilai. Pendidikan dan kampanye publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga kebersihan dan ketersediaan air. Dalam rangka bela negara, mari kita semua bersatu untuk melindungi dan menjaga sumber daya air kita. Kepedulian dan tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan negara kita. Marilah kita menjadi generasi yang bertanggung jawab, yang mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa anak cucu kita akan dapat menikmati kekayaan alam yang sama seperti yang kita nikmati hari ini. Luar biasa.
Pemanfaatan fasilitas nuklir yang luas ke berbagai bidang dapat dimanfaatkan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang mandiri dan sejahtera, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat demi kemajuan bangsa. Beberapa dekade terakhir, intensifikasi pertanian telah menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemberian pupuk kimia dan penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan struktur tanah, pencemaran air, tanah dan udara, serta berkurangnya mikroorganisme tanah. Sistem pertanian berkelanjutan hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengorbankan kemampuan anak cucu kita untuk menghasilkan pangan bagi Indonesia maju dan sejahtera. Dalam konteks riset dan inovasi, wawasan kebangsaan menjadi kunci dalam memandu penelitian dan perkembangan teknologi untuk mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan budaya negara, dan untuk memperkuat identitas nasional dalam era digital. Dengan demikian, pengembangan teknologi menjadi lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat, sambil memupuk sikap nasionalisme dan penghargaan terhadap keragaman dalam konteks globalisasi. Sebagai contoh, kami sebagai periset mungkin dapat membuat acara, tempat wisata, kuliner tradisional, dan seni budaya lokal menjadi satu platform interaktif untuk memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita beraplaus. Bapak Ibu, saya kira untuk hari nanti kalau hari pas yang luring, yang lainnya juga siap ya. Jadi tinggal satu kelompok lagi, nanti yang lainnya bahas gabung dengan Ibu Arfi, siapa Bu? Ari ya, Bu Ari. Nanti satu luring 4 kelas jadi 40-40 gabung ya. Nanti Bapak Ibu tolong ya yang terbaik dari Bapak Ibu kan itu nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya. Silakan, kalau saya nggak fair dong kalau saya menilai nanti terus saya usulkan, nanti Bapak Ibu punya kemampuan untuk bisa menilai, oh ini saya kurang di sini, harus berani begitu sekarang Bapak Ibu ya, nggak ada tuh GR-GRan, wah gue hebat, nggak bisa, ada yang di atas langit ada langit lagi gitu kan, apa namanya, Koping Ho kan bilang begitu. Nah jadi Bapak Ibu nanti tentukan kalau siapa yang jurnal yang bagus, siapa yang videonya bagus, nanti pas acara itu kita tampilkan. Nah, sekarang saya mau lanjut nih. Kita tinggal punya waktu 45 menit lagi. Saya mau Bim. Selamat datang Pak Bimo. Halo. Siang Pak. Monggo dilanjut Pak. Ini ilmunya berat-berat semua ini bos. Oke, jadi secara garis besar sudah terlihat ya, Bapak Ibu sudah punya gambaran bahwa bela negara itu ternyata dari yang kecil sampai yang besar kan. Nah, kalau di Korea itu mahasiswa ikut wajib militer jadi tentara. Nah, di demo sama teman-temannya kampus, ditendang ya ditendang. Nah, tapi kalau pas jadi mahasiswa, ya nendang temannya lagi dia. Nah, tapi mereka fair-fair aja. Nah, kita belum bisa begitu kan. Nah, kalau kita malah nendang temannya, santet malah. Kan gitu. Jadi apa? Bela negara jadi sekarang dengan isu mau wajib militer, wow, semua udah pada takut kan. Ngapain wajib militer, kita kan nggak perang. Nah, tapi Bapak Ibu, ini saya alami sendiri. Dulu saya SMA itu paling tahu menjadi jarang.
adik saya perempuan, nanti siapa yang punya putra-putra laki-laki sendiri. Itu treatment seorang ibu ke anaknya itu pasti lebih sayang. Bohong kalau, makanya saya suka tanya, anak 3 mana yang adil? Wah, saya adil semuanya. Ngomong kosong. Yang melahirkan ada ibunya sendiri aja ngomong. Saya lebih senang, lebih waktu melahirkan anak nomor 1, Pak. 9 bulan nggak kerasa ada. Tapi anak nomor 2, Pak, nendang-nendang, Pak. Waduh, rasanya, ya kan? Nggak adil jadi. Makanya yang namanya adil itu nanti di akhirat. Nah, di dunianya nggak. Nah, Bapak Ibu harus sadar gitu ya. Oh iya, gitu. Jadi sebetulnya iklan ini mengingatkan kembali tata cara hidup kita tuh maunya gimana. Nggak usah macam mulu-mulu. Bapak Ibu sudah pendidikannya sudah maksimal, tinggal meraih satu jenjang lagi menjadi profesor. Nah, saya mau coba selanjutnya lagi. Tadi sudah sampai. Nah, kita lanjut aja nih. Ya. Nah, jadi kita memang perlu membangun karakter lagi, Mbak. Kelemahan kita, benar nggak sih kita ikhlas bersungguh-sungguh tuh? Ya. Senang basa-basi, ABS, sampai ijazah saja palsu, kan? Ini bukan masalah seseorang ya, tapi secara umum. Nah, selanjutnya, ya. Kita tadi ada yang bilang memang karena lingkungan, karena Pak itu bilang tadi, Pak Vensa kan, gangguannya kan, perdagangan bebas, ketergantungan iptek, fenomena. Kita aja menjadi re-engineer aja susah kita. Ya. Demokrasi, HAM, lingkungan hidup, gender, sebetulnya mah leluhur kita banyak juga yang sudah mulai membina itu. Nah, bangsa kita harus berkarakter kuat, itu jelas. Makanya Bapak Ibu harus betul-betul prihatin juga dengan kondisi ini ya. Karena Bapak Ibu sudah dapat kesempatan yang luar biasa. Allah memberikan kenikmatan, sudah sekolah, sudah di luar negeri. Ada loh pegawai negeri yang belum pernah naik pesawat. Ya, itu nasibnya ada loh. Jadi jangan dikira, loh, turun tahun Pak Sepur. Ya. Multikulturalisme, asimetrik informasi itu Pak Rio. Dan budaya kita sebetulnya baik-baik saja, tapi kita kok selalu didengung-dengungkan. Nah, memang banyak sekali pepatah kuno itu yang sering dibully kita sendiri. Tuturi handayani, Mbak tutut wirawiri, Mbok layani, kan? Sedangkan artinya pertama itu kan bagus itu. Buat kita yang senior ini, Bapak, Ibu Bapak yang sudah doktor ini, membina yang magang-magang biar cepat juga jadi dokter. Makanya saya heran waktu saya di Ambon. Teman saya takut saya pulang dari UI. Nah, sedangkan dia lulusan Prancis misalkan. Apa yang ditakutin? Kan lebih hebat di Prancis kan? Jadi Bapak Ibu nggak usah gitu loh. Wah, saya kan cuma di dalam negeri. Ya belum tentu juga. Cuman kita lebih baik berkolaborasi sama-sama, maka nanti di agenda 2 kan. Bagaimana caranya mengatasi ya. Budaya-budaya inilah yang sering ya, krisis multidimensi, politik, ekonomi, hukum, sampai ketidakpercayaan gitu kan. Ini nanti besok kita lewat saja ya. Kita scroll terus.
Makanya kemarin saya tanya, ada yang pernah ikut pramuka enggak? Ada yang pernah ikut Menwa enggak? Nah, jadi nanti kalau anak-anak Bapak Ibu ingin ikut bela, ini mah kalau anak-anaknya dilatih, suruh ikut bela diri, mau silat, mau apa saja. Jadi itu menyiapkan mental, ya. Persaingan dari kecil, sudah biasa ikut, ya. Kalau ini kan teori saja, ya. Siap-siapkan ada suatu keadaan siaga yang dimiliki, waduh. Ya. Nah, ini makanya saya dari kemarin tuh kesulitan sekali mencari idola yang masih hidup. Saya pernah dikritik itu yang pernah di Serpong dulu. Pagi kasih contoh orang, siang udah ketangkep tangan katanya. Aduh, kan gitu. Nah, tapi sekarang yang ada ya yang sudah almarhum semua. Nah, tapi ini memang betul-betul orang-orang yang ikhlas, ya. Kita nggak mudah loh, nggak. Ya kalau ketemu sing sabar ya, sing ikhlas ya, dapurmu, kan gitu kan. Kita suka memaki, enak aja, ikhlas, enak aja, sabar. Lalu saya yang ngerasain, lo kan nggak ngerasain. Nah, kan malah dibalik begitu kan. Sebetulnya kita mengingatkan untuk supaya, ayo, kita sabar sama-sama ya. Siap-siagaan ya di modul 3. Tadi kita sudah kelemahannya. Ini kita sekarang jadi target narkoba seluruh Indonesia, dunia loh. Hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Jangan dikira nanti peneliti karena saking sibuknya juga nggak bisa terlewatkan loh. Artis sudah, dosen udah, peneliti aja yang belum saya dengar gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa, kalau kita bisa saling asa-asi, jadi menjelaskan kerangka ya, dasar CPNS, menjelaskan ini teori semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca kemampuan awal itu gimana, dilatihkan ya. Jadi jangan salah nanti ada ASN harus wajib militer, ya siap-siap saja. Manfaat kesiapsiagaan membentuk sikap disiplin ya. Di Beijing itu mobil lebih banyak 3 kali dari Jakarta, tapi kok lebih nggak pernah tuh yang namanya hang sampai. Siapa yang pernah ke Beijing? Tapi di Jakarta itu sering hang sampai harus kontraflow apa segala apa karena nggak teratur. Motornya seenaknya sendiri, mobil juga nggak memberi kesempatan motor untuk. Itulah sudah kelihatan sekali kan Bapak Ibu bahwa kita tuh nggak mengatur kedisiplinan aja kita agak susah gitu kan. Nah, kerangkanya Bapak Ibu, siapa yang tiap Jumat ikut olahraga? Perlu Bapak Ibu, Megawati Megatron. Megawati itu kan voli itu pakai hijab juara juga kan. Panjat tebing itu hijaban semua itu. Jadi Bapak Ibu jasmani itu juga. Kalau daring itu saya bisa langsung praktek. Siapa yang nggak bisa pegang jempol kakinya itu berarti ada masalah. Kesiapsiagaan mental dan sebagainya. Nah, memiliki etika dan moral ini juga salah satu kesiapsiagaan dalam bela negara ini juga harus ada etiknya, ada moralnya bagaimana ya.
Nah, ini terbagi dari 6, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi Bapak Ibu, sikap itu harus hati-hati sekali ya. Jangan berpikiran, gimana nanti aja. Jangan begitu, apalagi sebagai peneliti gitu, coba-coba hal-hal yang harus dipikirkan matang-matang. Saya penelitian ini apa dampaknya, kira-kira gimana gitu ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya itu tadi. Siap ditaruh di IKN. Ya, itu Mbak Indah itu. Ini Mbak Indah mau ke IKN tuh. Ya. Mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. 78 tahun kita terus-terusan adil dan makmur, adil dan makmur. Kapan adilnya, kapan makmurnya gitu kan, kalau dari individu sendiri tidak kesifat jasmani ya. Tapi memang nggak mudah. Sejak saya nggak di Serpong itu saya jarang olahraga juga sekarang ya. Saya dari Cinere naik Gojek ke MRT, olahraganya di kereta itu kan, olahraga mata aja ngeliat yang pakai tank top ya. Itu dulu lain. Kalau yang dari Tanah Abang ke Serpong itu jilbaban semua, itu orang khas Bitung pasti. Tapi kalau yang dari MRT, bule-bule banyak tuh yang naik, pagi-pagi udah cekut-cekut mata itu. Ya, udah pakai tank top ke kantor, baru habis bangun tidur kali dia langsung naik kereta. Kalau bule kan gitu kan. Orang Jepang itu apalagi yang Ajeng yang dari Jepang ya. Kan naik kereta enggak, yang penting udah. Nah, jadi ya, lari Bapak Ibu. Tapi sekarang ada metode-metode yang ringan-ringan itu apa? Misalkan untuk jangan minimal seminggu sekali harus olahraga Bapak Ibu. Ya. Push up ya, jangan. Nah, tapi yang bagus itu sebetulnya bisa berenang. Semua bisa berenang Bapak Ibu? Bu Ida bisa berenang? Bisa, Pak. Halo? Oke. Kalau nggak bisa berenang, belajar nanti nggak lulus CPNS-nya loh. Udah biasa renang sejak kecil, Pak. Oke, itu harus pemanasan dan sebagainya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, memang kalau dulu saya waktu di Ambon pagi lari, sore lari, nah, karena di Jakarta udah ngejar kereta, jadi nggak lari-lari lagi. Ya, hidup sehat. Semua teori. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nggak praktekkan, coba praktekkan ya susah. Ya. Biasa hidup bersih dan sehat itu aja. Ya. Ini Bapak berat badan juga harus bisa diukur ya. Terus elemen secara umum saja ya. Nah, ini kesehatan mental kan Bapak Ibu. BRIN sudah menyiapkan juga tuh psikolog kalau ada yang, tapi harus konsultasi kan. Nah, etika dan tidak sama dengan moral. Ini Bapak Ibu harus ingat ya. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya juga baik. Ya. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Ya. Ada dulu siapa? Ratu Elizabeth sama dari presiden dari Afrika itu. Karena presidennya dari Afrika kobokan itu, dia minum, dia pikir gelasnya kan. Nah, tapi akhirnya Ratu Elizabeth itu juga ikut itu. Karena untuk saling menghargai. Ya. Jadi lebih baik tanya, dulu saya naik kapal Pelni dari Jakarta ke Ambon. Itu kan kapalnya mewah sekali. Made in Jerman itu waktu itu. Nggak tahu yang mana yang air panas yang mana. Karena gengsi, buka aja. Oh, kesemprot air panas, ngonyok. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah PhD, sudah doktor. Kalau nggak tahu tanya
Itu loh. Kita ini kan suka kegeeran itu kan. Apaan kayak gitu aja kok nggak tahu. Buktinya, Bapak Ibu kalau buka alat-alat produk itu kan nggak pernah baca buku panduannya kan, langsung main colok-colok aja kan. Nanti kalau udah kesetrum atau udah bluk, nah baru lupa. Ya kan karena attitude kita nggak pernah kalau buka barang yang baru itu dibaca dulu panduannya, dan sebagainya. Setiap orang memiliki itu, tidak berarti moralitas adalah segala macam pandangan atau norma-norma pendapat dan buruk sebagai manusia. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas. Etika adalah pemikiran tentang moralitas. Nah, Bapak Ibu, pernah nonton film India nggak? Yang satu jadi malaikat, yang satu jadi setan. Itu kalau di film India tuh rebutan itu. Ayo ikut saya, ditarik-tarik kan. Kalau film India kan vulgar gitu kan. Jadi Bapak Ibu sebagai PNS itu juga harus follow your heart but take your brain with you. Jangan main iya aja, yang penting happy gitu kan. Jadi hati dulu, baru nanti otak, tapi dengan referensi pemikiran Bapak Ibu, jangan sembarangan gitu ya. Bapak Ibu sudah malaikat aja kalau nanya SD di liang kubur juga hati-hati, dia nggak sembarangan loh, Pak. Ya. Jadi follow your heart, but take your brain with you. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Hidup itu pasti ada gangguannya Pak. Jadi malaikat itu bilang udah jangan. Ya, nanti setannya ganggu terus kan. Nah, ini itu keseharian kita mengalami itu kan. Nah, ini nanti kalau saya dibaca. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Dia seorang pejabat publik. Pak Fensia, gimana Iya, Pak. tanggapannya? Menurut saya, iya sih, Pak. Kan dia juga salah satu public figure ya. Penyanyi, vokalis band juga sebagai pejabat publik dan juga akan ditiru oleh masyarakatnya. Mungkin dari cara berpakaiannya ya mungkin harus lebih rapi, mungkin seperti itu ya, Pak. Oke, ya, jadi secara umum ya harus hati-hati lah. Kita harus, apalagi jangan mentang-mentang menang terus main. Nah, ya, kearifan lokal itu udah jelas ya, Bapak Ibu. Kita punya kearifan lokal yang nggak jadi masalah. Dulu saya SMP, teman saya Ambon, Batak, biasa-biasa aja tuh, dasar Ambon, dasar Batak. Tapi sekarang kayaknya sensitif sekali, ya. Wah, nah karena ya itu, karena kita tidak menganggap sebagai kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Nanti Bapak Ibu bisa baca ini, rencana aksi ATHG. Ini macam-macam Bapak Ibu ya. Tapi setiap hari itu ancaman, tantangan, hambatan. Nah, memang itu jelas. Karena apa? Kalau Indonesia maju, banyak negara yang nggak mau Indonesia maju. Bapak itu harus sadar sepenuhnya. Ya, hati-hati penelitian. Ya, apa namanya, master, yang dibawa itu apa namanya? Contoh-contoh yang dibawa ke luar negeri itu apa? MAT, apa? Transfer apa namanya itu? Transfer agreement apa namanya, Mbak? Material Transfer Agreement MTA, Pak. Iya, itu mereka yang bikin perjanjian kan, tapi mereka nggak makanya waktu saya jadi sekretaris peneliti asing itu ada 40 orang di sesuatu danau di Sulawesi dari Amerika. Saya tanya, ini ngapain kerjanya? Nah, salah-salah kan, ada yang orang biologi tapi datanya minta data ekonomi, kan gini yang benar aja. Kita sibuk kan, ini CIA apa FBI ini yang jadi. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus peka. Makanya sekarang juga penelitian primata itu kan di Kalimantan, itu namanya nggak ada yang namanya Agus gitu primatanya, karena
kebanyakan teman-teman bule, John, nah itu banyak itu nama John, primata kita di Kalimantan. Karena peneliti kita kayaknya agak kurang kurang berani untuk mengeksplor yang primata ini. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ancaman itu memang ada, tiap hari ada. Bapak bangun tidur tuh pasti ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, mau sholat subuh aja malas, dingin, ya kan? Gangguannya ada aja, anak nangis, suami nangis, suami nangis. Ya. Jadi memang hidup itu ATHG tidak bisa dihindari, tapi karena Bapak Ibu sudah punya ilmunya ya harus bisa mengatasinya ya. Dan yang jelas ya memang negara Indonesia kalau maju, nggak akan bisa, orang nggak akan suka. Malaysia aja marah kalau kita maju kan, apalagi negara-negara lain. Kita punya ideologi Pancasila itu ideologi terakhir di Indonesia, di dunia, Mbak. Ya. Nah, ini Kemendagrinya tahun 2018, kemampuan intelijen, data lagi Pak Rio, data hati-hati, data-data itu Pak Rio. Iya Pak. Saya dulu waktu di open source itu kepinginnya punya sistem informasi itu, tapi nggak kerja, berantem terus sama Microsoft-nya. Ternyata Microsoft lebih kuat kan. Open source saya habis. Dulu saya waktu jadi Asdep Data dan Informasi sama Pak Ono Purbo, sama teman-teman bikin open source itu sebetulnya lebih terbuka gitu kan. Oke. Nah, dan yang sering dilupa, sering dilupa Bapak Ibu, masalah korupsi itu juga suatu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya sedih, ternyata bukan orang-orang pejabat aja, tapi sudah sampai lapisan-lapisan bawah sudah berani korupsi, artis, dan sebagainya. Zamannya Gayus. Bapak Ibu pernah dengar Gayus? Ya. Itu kalau yang salah bukan Gayus, bosnya, direkturnya. Nah, Bapak Ibu juga harus hati-hati itu nanti kalau pembelian alat-alat penelitian, pembelian dan apa aja, gratifikasi. Nah, yang paling bahaya ini penanganan benturan kepentingan, ya. Di satu sisi Bapak Ibu harusnya punya kebebasan dan sebagainya, ya. Nah, cirinya Bapak Ibu, kesiapsiagaan bela negara itu kita tahu nggak yang namanya Pancasila? Di Pancasila jati diri suatu bangsa, ya, bangsa yang agamis, katanya kita bangsa yang agamis, ya kan? Tapi kok yang pakai rompi kuning juga rata-rata agamis semua kan, kita tahu. Hasil cirinya bisa membedakan baik dan buruk. Sekarang bisa nggak? Podo wae. Bisa membedakan halal dan haram. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Coba, itu kan kalimat-kalimat yang membuli bangsa ini sendiri kan. Bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ini harus terekam betul di kewaspadaan bela negara di periset itu. Bukan hanya karena kredit dapat Scopus, dapat enggak Bapak Ibu. Lain loh, hati-hati. Kalau itu kan tuntutan pemerintah, tapi Bapak Ibu sebagai insan researcher, olah yang memberikan Bapak Ibu jadi PhD, jadi dokter itu gampang. Ditanya ke apa aja yang kamu kerjain? Oh, saya bikin Scopus. Scopus oke. Ya, tapi ada lagi output yang bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan hal. Nah, implementasinya, outcome-nya itu adalah religius, oke. Bapak Ibu harus toleran. Bapak Ibu punya etos kerja. Bapak Ibu punya tanggung jawab. Transparan, punya amanah. Ya. Sekarang Bapak Ibu sedang diamanahin kan? Sudah ikut
CPNS dulu, ikut Letser dulu. Dulu kalau di BUMN ikut Letser itu masuknya di diklat-diklat angka tentara, Mbak. 3 bulan itu belum boleh menikah, belum boleh apa. Setelah itu baru. Jadi nikmat apa coba? Kalau sampai ada CPNS, udah dokter, udah punya ini, udah, tapi kita nggak peka dengan lingkungan, ya. Nah, yang penting ini ternyata jujur dengan hati sendiri juga tidak mudah. Oke? Jadi itu saya tekankan ya Bapak Ibu. Nggak gampang. Saya sampai umur 60 ini juga nggak mudah untuk jujur apa, ya. Itu ada apa? Manajemen kalbunya, ya. Nah, tapi kita harus melatih, ya, Bapak Ibu. Ini saya memberi nasihat ini karena ke saya sendiri, Bapak Ibu. Jangan salah, Bu Ajeng. Ya, saya menasihati, berani menasihati next generation saya, tapi pasti saya, apa iya sih Pak Agus jujur? Saya sering tanya, lu ngomong aja bisa. Ya Mbak Nadia? Ya. Bu Mary, ya kan? Sekarang sama kita berani nasihatin orang, ya pasti. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memang bela negara kita tetap harus Pancasilais, ya. Harus berbaris, Bapak Ibu, ya. Saya sering sedih banget. Kalau upacara rame-rame itu pasti yang di belakang duduk, ya kan? Yang kena sorotan aja di depan bagus posisinya. Kalau nggak mau ikut, nggak usah ikut. Nah, tapi Pak, atasan suka semua harus ikut. Nah, ada yang nggak kuat, ada yang lebih baik sedikit, tapi teratur gitu kan, terlihat disiplinnya. Ya, ada pedoman-pedomannya, apa itu baris berbaris, ya Bapak Ibu nanti belajar, ya, berapa JP gitu ya. Oh, kalau dulu saya, Bapak Ibu ikut luring di Serpong, lari itu 2 kali lapangan Serpong. Ya. Ya, saya juga harus lari kan, nemenin Bapak Ibu. Nah kan, baris berbaris itu, dibalik itu banyak hikmahnya ya. Sikap jasmani tangkas, ya. Nah ini, sikap jasmani yang tegap, rasa persatuan, itu bisa dibaca. Nah, coba, yang benar mana? Kalau Bapak upacara. Pak Hensel, yang benar yang mana? Mereka nggak Menggenggam. Terus mencari apa Ya? namanya? Jadi nanti kalau diajarin berdiri tegap, tentang kanan gitu kan? Nah, yang kecil-kecil aja, yang ini namanya menggenggam ya. Nah, ini menghafal. Nah, tinggal 5 menit lagi. Bapak Ibu ada tugas. Nah, malam nanti saya akan menilai yang tugas pertama, ya. Ada berapa nih? Ada aksi bela negara, ada video. Nah, Bapak Ibu sambil menyelesaikan tugas ini, perhatikan ya, hanya 5 halaman, ya. Terus di sini 10 maksimal 10 menit. Ya. Bapak Ibu harus wawancara periset. Dulu saya bukan periset. Waktu di Serpong saya suruh bebas. Tanya tukang beca, tanya tukang ojek, tanya. Nah, tapi sekarang orientasinya karena ke iptek, bukan masalah. Silahkan Bapak Ibu tanya, cari mentor. Nah, Bapak Ibu ada masalah nggak dengan mentor sekarang? Sudah ditunjuk mentornya kan? Kompak nggak? Sudah, Pak. Tapi apakah kita yang mengontak atau mentor ditunggu di kontak mentor ya, Pak? Ya, karena bahasa yang mudah dulu lah, Pak.
Assalamualaikum, saya calon mentor Bapak, apa, menti Bapak. Oh, oke. Kenakan, ini kan gitu loh. Ya. Ya. Jadi sudah dibina dari sekarang, Bapak Ibu. Kalau udah terbiasa baik, kalau kecuali yang sudah terbiasa ya dengan bapak-bapaknya, mentornya. Kalau ada yang kalau nilai dari Agus jangan dipikir, insya Allah Bapak Ibu yang saya akan beri yang terbaik. Tapi dari mentor yang sehari-hari nanti Bapak Ibu ketemu beliau-beliau ini, ya kan? Jangan sampai koslet, jangan sampai salah paham, gitu kan? Itu waktu tahun berapa? 2022. Nyari mentornya setengah mati. Mentor nggak mau ketemu mentinya. Mentinya bingung karena PTW, kan? Nah, jadi nanti Bapak Ibu kan disuruh buat proposal supaya bisa sama-sama menguntungkan lah kita. Ya. Nah, lakukan telaahnya dengan SWOT dan sebagainya. Dan jangan lupa yang penugasan kedua tetap dilanjut ya Bapak Ibu. Penugasan kedua itu analisis isu instansi ya. Hari Kamis hari ini jam tanggal 2 ini. Ya. Learning Journal analisis itu hari Kamis ya. Nah, terus yang ketiga ini untuk agenda. Jadi jangan dibawa jadi beban, tapi nah, oke. Kurang 3 menit lagi. Jadi untuk ada tanya jawab, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan bikinkan kelompok baru lagi, insya Allah supaya bisa kenal semua. Ya. Ada yang protes kemarin di angkatan lain itu, wow, mepet waktunya. Ya, namanya juga pelatihan, ya. Harus dicari yang semaksimal mungkin bisa berubah enggak. Gitu. Kalau nggak mau ya nggak usah jadi CPN, ASN kan gitu. Saya tadi minta tolong Pak Vensa, taunya Pak Vensa yang terakhir masukin upload tadi. Waduh, saya bilang, waduh ini gue deg-degan sendiri. Ya udah. Enggak, saya takut Bapak Ibu. Kalau itu kan aplikasi yang punya LAN. Kalau sudah ditentukan jadwalnya itu takutnya harus karena kelupa, makanya saya ingatkan kalau lupa atau kalau kurang apa, kalau udah masukkan aja dulu nanti ya. Karena nanti kalau sudah terkunci di aplikasi, waduh ngurusnya susah. Nah, itu mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Kalau bisa asap ya asap lah, as soon as possible apa kata orang Madura itu kan, asap katanya. As soon as possible. Jadi kalau bisa jangan nanti ditunda-tunda, masih besok. Ya. Itu. Tapi udah ada pengalaman kan dari jurnal pertama ya. Jadi saya ulangi lagi. 3 Mei, jadi nanti malam itu terakhir itu kalau ini kan tulisan saja kan Bapak bikin apa penelitian itu kan bisa lah ya. Terus learning journal. Ini Jumat nih Bapak ya, besok baru mau kumpulkan. Nah, ini Sabtu. Yang tugas kedua hari ini udah pada masuk semua kan? Udah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dua hari mandiri kan Bapak Ibu, hari Selasa, Rabu, Selasa, Rabu mandiri kan? Senin kemarin
Nah, sekarang Kamis, nanti tugasnya hari Sabtu terakhir tuh yang apa? Sabtu yang video interview bela negara. Jadi Bapak Ibu tentukan 3 narasumber. Sama-sama teman juga Bapak, yang penting oh ini riset yang bagus, misalkan kan Bapak Ibu bisa menilai ya. Nah, nanti hari kita ketemu luring, saya minta Bapak Ibu ada yang menampilkan ini tugas kelompoknya. Oke, saya kira cukup. Betul kan jadwalnya sampai 14.30 ya? Pak, itu sampai 14.30. Oke. Nah, alhamdulillah kita bisa asar. Biasanya biasanya 12 sampai asar. Ya. Jadi nikmat apa lagi gitu kan? Ya, Allah. Bapak Ibu. Nah, banyak yang masih susah, makanya saya juga nggak habis pikir ini kenapa kita jadi saling arogansi, saling tidak. Ya. Kemarin tuh ada ibu-ibu minta-minta tuh, tapi lebih galak. Dia pakai dalil-dalil, ada itu di kompleks itu. Masuk, dia pakai dalil-dalil Al-Quran. Wah, ini dia minta-minta, tapi kok lebih. Semua sekarang masuk ke YouTube kan, diviralkan. Wah. Di sini belum ada dokter viral ya? Dokter viral. Oke, jadi nanti saya tentukan lagi untuk kelompok 1-2-nya. Nah, terus untuk luringnya Bapak Ibu juga bawa itu apa file-filenya itu aja di USB aja. Ya. Disiapin di USB, kan nggak perlu harus bawa notebook karena ada pelatihan-pelatihan apa gitu kan, baris berbaris. Ya. Jadi kalau ada kerasa badan nggak enak, tapi ya jangan dibohongin, wah saya pusing. Oh yang tensi nggak apa-apa, pusing mikirin suami Pak, waduh, suami udah dititipin aja Bu. Kan sekarang ada penitipan anak, ada penitipan suami, ada. Oke, terima kasih Mbak Andini, Pak Bimo yang telah. Jadi memang ini saya ulangi lagi, Bapak Ibu mengikuti khususnya yang dari saya cuma berharap satu aja bisa konsisten. Itu saya sudah sangat berhasil, bersyukur bahwa ilmu saya ada yang memakai. Tapi kalau Bapak Ibu bisa semua, wah itu udah luar biasa. Konsistensinya, ya, komitmennya, ya. Mau apa lagi, udah dokter, udah PhD, tinggal implementasinya gimana sih seorang dokter yang baik, seorang peneliti yang baik, gitu. Kesuksesan sudah, diaspora sudah, keluar negeri sudah, mau apa lagi coba. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang salah kata. Saya sekali lagi mohon maaf. Siapkan untuk kita berdoa dulu. Baik, Apa? untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Nanti kalau luring, Pak Fensya sama Pak Rio belajar pakai dasi ya, ajarin. Ya Pak. Ganteng-ganteng dasinya melerok. Ya. Siap. Itu.
Mbak Ajeng, Bu Arin ketawanya. Oke, jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita ketemu jangan pakai yang, kalau dulu saya ngajar di Serpong tuh yang pakai hijab, pakainya kan rapat banget itu. Saya masukin duit 100 itu kalau nggak sampai turun ke bawah, ganti pakai hijab tapi terus celananya rapat banget kan tuh. Ya jadi itu di kampus mana tuh, UI di Jogja itu kalau masuk kampus dites pakai duit 100 kan, ya, dimasukin ke sini, dia kalau nggak jatuh berarti dia terlalu rapat itu. Ya, jadi harus agak longgar. Udah bagus di atas, kan kelihatan seksinya gitu kan, sama aja bohong. Udah pakai hijab apa pasti. Gitu Bu Elvi. Oke, terima kasih Pak Adi dari BOSDM yang menemani saya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu saya di kereta, kalau pakai helm, pakai masker, tegur ya, saya ya udah pasti lupa lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sehat selalu juga. Nah, nanti kita bikin gel-gel juga nanti luring ya. Harus siap Bapak Ibu. Angkatan 1 pikir dulu. Siap. Gel-gel yang hebat. Jangan kalah sama kelompok lain. Siap, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pamit ya. Terima kasih, Pak.